Ya, kembali lagi dengan saya, Pak Syanto dari Pugya Autotronics, yang hari ini kita berada di Klub Kelapa Gading Pandan Cafe. Kita sekarang mau mengikuti seminar Japco. Tidak tanggung-tanggung, CEO-nya sendiri yang dari Amerika, dia akan langsung datang ke sini dan akan mengajarkan kepada kita untuk mengoperasikan bagaimana caranya untuk menggunakan prosesor built-in amplifier, ya, prosesor built-in amplifier ADSP. Kemudian ada HDSP. HDSP itu prosesor pure murni dari Japco yang 16 channel. Ini sangat menarik sekali buat saya, yang tentunya hari ini saya akan ikutin seminar ini dan saya akan bertambah ilmu lagi pastinya. Nexindo Audio Nugraha itu adalah satu-satunya distributor untuk Japco dari Amerika di Indonesia. Ikutin, saya akan ikut seminar. Kita akan lihat dulu untuk Japco apa saja, dan CEO-nya itu ya tidak tanggung-tanggung Mr. Vincenzo Piacella yang datang kemarin. Saya akan belajar dengan beliau. Ikutin dulu untuk pertemuan. Di sini ada kapasitor. Ini kapasitor RAM. Ini bagus banget ini. Ada harganya juga 610.000. Ini ada Japco DSP di prosesornya Z84. Kemudian ini HDSP Z16B. Ini saya akan belajar ini nantinya. Oh, ini ada amplifier keseluruhan. Ini amplifier yang metalnya ini. Oke, kita masuk ke seminar. DSP. Nah, akustik kalau ditambah dengan elektronik jadi DSP. DSP. So the meaning that cannot make a DSP electronics if you don't have a big experience in acoustic. Tidak bisa membuat DSP dari elektronik saja tanpa pengalaman atau pengetahuan tentang akustik. And this is why Japco make a very nice DSP today, because we have our group have a very good experience also in acoustic, not only electronics. Ya, jadi tim kami mempunyai pengalaman yang sangat bagus tentang akustik dan elektronik. Many company, electronics company make a DSP but don't know about acoustic. Banyak perusahaan elektronik bikin DSP tapi kurang pengetahuan akustiknya. Saya sudah bersama dengan marketingnya langsung Japco Indonesia, dan ini saya sudah langsung dengan softwarenya ya di sini ya. Jadi depan saya ini sudah ada softwarenya dan saya lihat ini sangat luar biasa sekali. Ini banyak sekali menu yang ada di sini. Pak Agus, coba tolong perlihatkan. Ini dia bisa inputan berapa channel, terus untuk berapa speaker? Ini Japco ada 16 channel dengan mixer inputnya bisa dibagi 2 channel, 4 channel, 8 channel, dan bisa OEM. Dan kelebihan dia punya prosesor ini, dia ada HD playernya. Jadi colok USB, bisa play, dan kontrolnya ada RUG, layar digitalnya touchscreen. Jadi file yang bisa dia baca ada FLAC, WMA, MP3 dengan batch rate bisa
320 kHz. Nah, tentunya suaranya sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, tidak salah kalau teman-teman semuanya membeli Japco yang HDSP versi 5. Karena menurut keterangan dari CEO-nya sendiri, Japco itu mulai dia berkiprah di dunia audio dari mulai tahun 1974. Luar biasa. Ini saya belum lahir ternyata dia sudah membuat produk-produk audio mobil. Tentunya saat ini brand Japco menjadi brand yang sangat terkenal di dunia, terutama di kalangan sound quality. Mohon maaf karena memang kita dengerin demo ini di ruangan sangat terbuka seperti ini. Jadi kalau ada suara-suara sumbang di belakang-belakang sana jangan didengerin. Yang kita dengerin adalah hasil suaranya yang tadi. Saya dengan Pak Aswendo. Halo Pak Aswendo. Iya, Pak Aswendo ini salah satu judge-nya IASKA Indonesia. Saya akan tanya dengan Pak Aswendo mengenai produk-produk Japco dan kebetulan tadi saya ada mendengar sedikit di sana Pak Aswendo punya power Japco yang zaman dulu, jadul, dan dia sangat penggemar Japco. Saya akan tanya sama beliau. Oke, Pak Aswendo, bagaimana itu produk Japco? Saya pengen tanya, produk Japco ini sebenarnya untuk di Indonesia ini, untuk di kalangan sound quality itu benar-benar sudah dikenal gitu ya Pak Japco ya. Jadi gimana menurut tanggapan Pak Aswendo? Menurut saya Japco itu punya nama besar, reputasi tinggi sejak zaman dulu ya. Tahun 80, 90, 2000-an itu saya sendiri familiar dengan produk-produk Japco. Jadi yang seri studio atau seri Z-nya, Simbiling gitu ya, sampai ke seri-seri yang terkini itu lumayan membuat saya itu menghormati. Ya, kenapa? Karena sedikit merek yang mampu mempertahankan reputasi yang sudah terbina dari dulunya sampai saat ini. Ya. Kedua, kenapa saya menilai Japco itu adalah salah satu brand yang cukup baik adalah reliabilitasnya, khususnya terhadap durability, daya tahan, karena kita tahu di mobil itu harus environment ya, panas ekstrim, kadang-kadang hujan, dingin. Jadi Japco ini saya masih punya buatan 1982 dan masih berfungsi sampai sekarang. Wow, luar biasa. Ternyata itu tahun-tahun segitu saya masih SD kali ya. Pak Aswendo sudah main audio sampai dia sudah mengenal produk Japco yang sangat familiar. Dan begini, dengan zaman ini terus berubah, terus kemudian sekarang sudah masuk ke era digital. Kemudian yang dulu mungkin Pak Aswendo men-setting audio dengan equalizer yang dia masih manual seperti itu ya. Dulu ada equalizer yang 31 band tapi kita harus setting manual. Kemudian kita harus pakai RTA, itu akan sangat susah karena saya juga mengalaminya dulu waktu belum ada prosesor. Sekarang dengan adanya DSP, saya mau tanya dengan Pak Aswendo, kemajuan zaman sekarang ini dengan amplifier yang built-in DSP, kemudian ada prosesor juga, itu menurut Pak Aswendo seperti apa? Jadi zaman sekarang mobil itu kan semakin membuat ergonomi dari ownernya itu semakin dimanjakan ya. Jadi head unit itu terhubung juga dengan air conditioner, terhubung juga dengan fasilitas GPS dan sebagainya. Tentu sekarang kita membutuhkan device yang juga mampu menjawab kenyamanan tadi. Fungsi dari mobil itu sendiri. Adanya DSP yang sudah built-in dengan amplifier itu tentu membantu kita juga untuk bisa melakukan instalasi secara lebih cepat ya tentunya ya, tanpa harus misalnya kita merusak mobilnya itu sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya kita lihat ya, lampu zaman sekarang bentuknya compact, ditaruh di kolong jok tuh juga masih bisa gitu ya. Dan dia tidak sepanas ampli-ampli yang sebelumnya. Sehingga itu akan membuat kita juga lebih tenang di dalam bermain car audio, karena produk yang kita beli itu lebih mudah untuk dipasang, lebih mudah dirawat, dan juga lebih reliable dalam penggunaannya. Jadi intinya untuk di era sekarang ini sebenarnya
dengan adanya teknologi DSP, kemudian amplifier yang built-in DSP juga, itu memudahkan installer ya, beda dengan kayak zaman dulu mungkin gitu ya. Itu memudahkan installer, yang kedua juga membuat customer itu mungkin dia tidak sepusing seperti zaman dulu. Bayangkan kalau misalnya kita harus beli equalizer terpisah, kita beli power terpisah, kita beli prosesor analog zaman dulu ada ya, analog prosesor terpisah. Itu membutuhkan daya yang sangat besar, tempat yang sangat luas ya. Sedangkan kabin rata-rata mobil zaman sekarang itu sangat efisien ya. Betul. Dimanfaatkan sepenuhnya untuk kenyamanan penumpang. Kalau kita penuhi dengan perangkat car audio yang fantastis, itu akan membuat kita jadi kurang bisa menikmati perjalanan. Nah, kecuali mobil demo, itu lain. Kalau mobil demo free for all ya terserah. Iya betul. Jadi kalau zaman sekarang ya kita bisa memasang prosesor built-in amplifier atau yang amplifier yang built-in prosesor. Jadi memudahkan untuk men-setting audio di dalam mobil dengan adanya DSP tersebut, dan ini tentunya akan meramaikan industri car audio ke depan. Ya begitu ya Pak Arswendo ya. Oke, terima kasih Pak Arswendo. Ya, selamat bekerja besok menjadi judge. Thank you. Ya, sekarang kita akan bicara harga mengenai prosesor Japco. Jadi ini ada DSP Z842 ya. Ini harganya 7.950.000. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke DSP yang 16 channel. Ini Japco HDSP Z16V. Harganya 35 juta. Wah, luar biasa sekali. Ini pastinya dengan memakai prosesor yang HDSP Z16 ini, suara mobil teman-teman semuanya pasti akan menjadi bagus. Kemudian ini juga ada prosesor yang built-in amplifier. Ya, ini yang ADSP Z8 juga, ADSP Z84 strip 8. Ini yang built-in amplifier. Ini harganya 12.500.000. Ya, hari ini saya sudah mengikuti seminar Japco dan banyak sekali ilmu yang sudah saya peroleh di hari ini, dan tentunya ini akan menambah lagi pengalaman buat saya, terutama buat prosesor yang HDSP yang dari Japco yang 16 channel. Saya sudah mengantongi sertifikat di sini dari Japco, dan jangan kemana-mana karena kita masih ada hari kedua. Besok saya akan liput beberapa mobil kontes, dan kontesnya sangat luar biasa sekali, animonya sangat bagus sekali. Semua installer pada turun kontes di sini yang menggunakan produk Japco. Ikutin terus ya, besok kita akan liput mobil-mobil kontes Indonesia.